يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سر الندى يا خير مؤتمد وأنت حقا غياث الخلق أجمعهم وأنت هادي الورى لله ذي السدد يا من تفجرت الأنهار. Yang terhormat, semoga mudah-mudahan senantiasa sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan nanti banyak nasihat yang akan diberikan kepada kita semua. Hadirin yang terhormat, kemudian yang terhormat Pak Dewan juga hadir di siang hari ini. Pak Endang Cahyadi, kemudian Pak Dewan yang lain barangkali belum terlihat. Mudah-mudahan senantiasa sehat. Pak Kapolsek, Pak Danramil yang saya hormati, Pak Babinsa, kemudian Ketua MPCNU Kecamatan Lapok, termasuk juga di ranting semuanya yang saya hormati, kemudian Pak Kepala Desa, kemudian dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Ketua Kepala KUA Kecamatan Lapok yang saya hormati, Korwil Pendidikan, Pak Sekmat, Poro Kiai, Poro Ustad, Poro Habib, Poro Ajengan, sedoyanipun ingkang kula hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi terkait dengan kegiatan yang nanti akan disampaikan takbir akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan peringatan ini memberikan berkah kita semua, bertepatan dengan hari ke-80 peringatan Republik Indonesia tentunya. Kemudian beliau nanti bersama Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA akan memberikan dosa kepada kita semua, tentunya memberi manfaat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para kehadiran Pak Profesor, mudah-mudahan pertemuan hari ini memberikan berkah kepada kita semua. Tentunya NU adalah organisasi terbesar di dunia. Tepuk tangan untuk NU. 141 juta. Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj adalah tokoh nasional, tokoh internasional menurut Camat Lapok, karena beliau adalah tokoh internasional dan beliau adalah orang yang berpengaruh dari 19 di dunia menurut sebuah kelembagaan survei yang ada di Yordania. Pak Camat tahu nggih? Tahu, baca Google. Alhamdulillah hari ini tentunya memberikan hikmah kepada kita semua. Dan terima kasih kepada masyarakat telah memberikan dukungan, kepanitiaan semuanya yang tidak saya sebut satu persatu. Ibu-ibu, sampun rekep, sing paling tugi duluan. Tepuk tangan semuanya. Kebetulan juga bersama dengan itu terima kasih kehadiran masyarakat kami dalam rangka 17 Agustus sangat meriah di desa, di kecamatan, di pelosok semuanya. Saya yakin mengalahkan IKN. Karena Pak Camat tidak lihat upacara IKN. Ya, mudah-mudahan ini adalah semangat kita semua. Tentunya keluarga besar Nahdlatul Ulama, GP Ansor, hari ini juga bersemangat. Ahmad Fatlayat, Ansor Banser Paganusai, Ibnu PPNU, Ayyul Hadirun. Alhamdulillah hari ini untuk pertama kalinya saya silatul arham di Desa Cinta Jaya Utama. Cinta Jaya Utama.
al-hubbul khalid, bahasa Arabnya cinta abadi. Dalam rangka pertama tasyakur ke 80 tahun kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia. Mudah-mudahan NKRI ila yaumil qiyamah ala riayatillah wa barakatillah. Dan juga karena sudah masuk bulan Maulid, acara ini jangan lupa juga niat kita memperingati Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia itu makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada binatang, lebih mulia daripada jin, setan, lebih mulia daripada malaikat. Coba orang labok, pendek, gembrot, ireng, leset. Ya, yang satu ya ada, yang satu nggak ada. Kutilang, kuning, tinggi langsing ya ada. Yang bawa-bawanya petekal ireng, tapi lebih mulia daripada malaikat. Itu atas anugerah Allah, karena Allah mengangkat manusia menjadi mandatarisnya, kepercayaannya untuk menguasai dunia bumi ini, menguasai bumi ini. Malaikat gak dipercaya, bahkan malaikat diperintah sujud hormat pada Adam, karena Adam akan diangkat menjadi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya angkat penguasa di muka bumi ini, bukan kamu malaikat, tapi manusia, Adam. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, angkat tangan, kepada bumi tidak mau, kepada gunung nggak mau, apa itu terhoyok bung ya. Manusia menerima wa hamalahal insan. Kenapa? Karena makhluk selain manusia khawatir kalau tidak mampu menjalankan amanah dari Allah tersebut. Manusia tidak ada merasa khawatir, siap. Padahal manusia itu mempunyai potensi, potensi itu apa? Kecenderungan, bakat, kecenderungan, potensi doluman, sangat kurang ajar. Kalau dolim kurang ajar, kalau dolum kurang ajar pol. Jahulan sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, tapi kalau jahul bodohnya pol. Oleh karena itu Allah memberi amanah yang sangat mulia agar manusia tidak zalim dan tidak bodoh. Tidak zalim dan tidak. Amanah pertama langsung dari Gusti Allah, tidak boleh dirubah. Rasulullah saja tidak boleh nambah, nggak boleh ngurangi. Apa itu? Agama langsung dari Gusti Allah, apa adanya. Agama isinya dua. Berapa isinya? Akidah dan syari. Akidah rukun iman yang 6. Apal KB lah, apal KB ini, apa semua ini udah. Tidak boleh ada kiai lakbok 6 kurang, saya tambahin 1, nggak boleh. 6 kebanyakan, saya kurangi 5 saja rukun iman, nggak boleh. Jangan orang kiai lakbok, Rasulullah nggak boleh nambahin ngurangin. Itulah akidah rukun iman yang berapa jumlahnya? Nah, itu baru rukun iman. Percaya
belum menjadi akidah. Apa akidah itu? Akidah itu ikatan. Akoda, ngikat. Akad, nikah. Akad nikahnya apa? Ikatan lanang karo wadon jadi halal, perjanjian. Akad jual beli. Jadi saya jual tanah saya pada sampean, tangan, namanya akad jual beli antara pemilik tanah dan yang membeli tanah. Akad karo Gusti Allah artinya kita punya ikatan dengan Gusti, bukan hanya iman, bukan hanya percaya, punya ikatan, punya komitmen, punya janji. Sekarang kalau saya tanya, Bapak Ibu percaya tidak pada Allah? Yang keras jawabnya percaya tidak. Kata siapa? Gak boleh jawab kata kiai, gak boleh. Kalau saya jadi ikatan, jadi akidah, jawabnya tidak boleh kata kiai, kata ustad. Anak kecil boleh, anak kecil. Tapi sampai sholat gak mau mati masih katanya. Bisa mati masih jare bahasa Jawa ya, masih katanya. Tidak boleh. Jadi kita percaya pada Allah. Kata saya, kata siapa? Allah ada apa tidak? Kata siapa? Itu jangan bilang kata kiai. Garam ya rasanya ini asih. Kata siapa? Gula rasanya kata siapa? Suami istri tunggu bareng enak badan. Kata siapa? Masa kata kiai? Apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi, kita tetap percaya dengan Gusti Allah. Kata saya, bukan kata siapa-siapa. Paham? Sampai ngomong uyah asin, ngomong manis, ayo ngomong uyah itu manis, gula itu asin, nyaura tak kebukin, tetap beroban sama tetap. Walaupun diancam tetap yakin uyah asin gula manis kebuguna silakan berbubi, tetap uyah asin gula, tetap Gusti Allah ada. Matan namanya iman kita jadi akidah. Nomor 2 syariah rukun Islam muter-miten. Nomor 5 anak kiai lafok pengen nambahi si jimaning ngengeng boleh, pengen ngurangin jadi 4 saja boleh. Sholat subuh habis tidur 7 jam istirahat, turu pulang 7 jam, sholat 2 rakaat, suratnya kulhu dan inaqaina. Tapi zuhur sedang kerja nih, lagi kerja nih, sholatnya 4 rakaat. Saya rubah, saya balikin, gak bener nih. Subuh 4 rakaat karena habis istirahat, zuhur tengah-tengah kerja 2, boleh tidak? Maghrib 3, isya 4, maghrib yang 4, isya yang 3, boleh enggak? Itu namanya syariah. Nomor 1 yang saya ringkas saja, sholat. Ayo, kata Allah rukun Islam itu iqamus sholat, mendirikan sholat, bukan mengamalkan sholat. Bukan mengamalkan sholat, bukan mendirikan. Jadi agar masyarakat lakukan semuanya sholat, itu baru namanya iqamus sholat namanya. Pak Camat sholat, Pak Nyun Sewu, Pak Kapolsek sholat, Pak Dan Ramil sholat, itu baru namanya iqamus sholat. Lurah sholat, sekdes sholat, RT RW sholat, supir, kernet, bengkel, tambal ban sholat, petani, pedagang, majikan, buruh sholat, baru namanya iqamus sholat, mendirikan sholat. Minimal, paling warawis, paling wara, paling tidak suami sholat, istri sholat, anak sholat, mantu sholat, supir sholat, pembantu di belakang sholat, majikan yang punya perusahaan anak buahnya 100 sholat semua. Itu namanya iqamus sholat. Kalau belum seperti itu baru amalus sholat. Bapaknya sholat, ibunya enggak, amalus sholat namanya.
Bapak ibu sholat mantu tidak, amalus sholat namanya. Belum apa? Iqamus sholat, membangun, mendirikan sholat. Nah, jadi akidah dan syariah merupakan amanah dari Gusti yang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangin. Yang nomor 2, amanah yang malaikat tidak sanggup, manusia sanggup. Yang nomor 2, amanah insaniyah, amanah membangun tatanan kehidupan manusia. Amanah dari Allah agar kita membangun tatanan kehidupan manusia di muka bumi. Ada 2, ada berapa? Kalau mau bahasa Arab, dia tahu bahasa Arabnya. 1, thaqafah, apa? 2, hadarah. 1, 2, hadarah. Thaqafah itu apa? Thaqafah itu pendidikan, kesehatan, peraturan, undang-undang, administrasi, manajemen. Namanya thaqafah namanya. Akhlak, disiplin, namanya thaqafah namanya. Kebersihan, namanya thaqafah namanya. Paham? Itu amanah dari Gusti Allah, tapi bisa berubah, boleh berubah, harus terus semakin inovasi, perbaiki, diperbaharui, semakin maju lagi. Nomor 1, pendidikan. Apa nomor 1 apa? Warukabi, dari warukabi. Saya yakin tahu dalilnya ini. Talabul ilmi. Warukabi pinter itu fardhatun, wajib. Pinter itu, kalau pinter wajib, bodoh dosa. Pinter wajib, jadi kalau nggak pinter bodoh dosa. Ayo, pinter itu bodoh. Anjir pinter apa bodoh? Allah telah menegaskan, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik. Kebenaran al-haq apa saja harus berdasarkan ilmiah. Pengen bener nanam duren harus dengan ilmu teknik pertanian. Pengen bener bangun gedung, jembatan jalan raya, tol, gedung besar harus dengan teknik sipil. Pengen bener membangun masyarakat yang sehat harus kedokteran. Pengen bener dalam berpolitik harus ngerti ilmu sosial politik. Pengen bener agama harus ngerti ilmu agama. Paham buatan agama Islam tuh. Kalau sampean sepeda motornya rusak dibawa ke saya, ya usah sampean. Saya bukan bidang bengkel motor kok. Dosa sampean. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan serahkan sesuatu pada orang yang laisa bi ilm, yang bukan bidangnya. Sampai sepeda motor rusak dibawa ke saya, tambah rusak. Begitu pula SH, insinyur, dokter, khutbah Jum'ah, salah kabeh bakal. Paham boten? Paham ke? Ayo kita bangun masyarakat nakbok, semuanya pintar-pintar dengan bidangnya, dalam bidangnya masing-masing. Siap? Karena bodoh itu dosa. Bodoh itu kalau saya cerita umat Islam dulu seneng, enak. Cerita umat Islam zaman dulu enak. Kalau cerita umat Islam zaman sekarang sempet rasanya. Orang yang pertama kali membuat matematik, ilmu itu siapa itu? Amerika. Burung mono negara Amerika, belum ada, bukan ada. Eropa masih bodoh. Di Baghdad, ketika dinasti Abbasiyah, orang pertama kali menggagas matematik Jabir bin Hayyan al-Azdi. Ilmunya namanya Al-Jabar. Paham? Orang Islam teh, orang Abu, orang Amerika bukan. Lalu ada Al-Jabar.
Orang pertama kali gawe bikin nol. Dulu belum ada nol. Jadi kalau nulis 10 itu X, angka X, X cuma 10 X. Kalau 100, X-nya jadi 10, X 100. Kalau 1000, X-nya jadi 100, X 1000. Kalau 1 juta, berapa X dulu? Nah, ada orang pintar, orang Islam pintar namanya Yusuf Al-Khwarizmi menggagas angka 0. 10 100, 100 100, 1000 1000, sejuta 1000000. Ya, gampang banget. Sebelumnya nggak ada angka 0. Jadi kalau 10 X, kalau 1000 X-nya 100, X. Yang pertama kali ganti X dengan angka 0 Yusuf Al-Khwarizmi. Dikira orang Islam bodoh-bodoh apa? Yang bodoh ayeuna, orang ayeuna, zaman ayeuna. Yang pertama kali dokter menyelidiki penyakit cacar namanya Muhammad Abu Bakar Ar-Razi. Bukunya namanya Al-Hawi Fittib, buku kedokteran. Bukunya saiki aneh nanti, orang nanti. Tulisan tangan beliau di mana adanya? Disimpan di Universitas Sorbonne, Prancis. Hadisnya bukan tulisan tangan aslinya, buku dokteran. Jadi pertama kali ada dokter hebat orang Islam. Sebelum ada dokter orang Islam, dulu pakainya orang sakit sembur, diukupin, dia dimenyanin, gini sama aja. Itu ya tabungan, sakit dimenyanin, disembur, semprot, disesajen, tabungan. Itu ada orang Islam maju, Abu Bakar Razi, dokter pertama. Memang gurunya bukan orang Islam, gurunya namanya Hunain bin Ishaq. Itu orang agamanya Majusi, itu gurunya itu. Tapi beliau lebih maju lagi daripada gurunya. Nanti lebih dimajukan lagi oleh muridnya namanya Ibnu Sina. Avicenna, kalau orang bilangnya Avicenna. Kitabnya namanya Al-Qanun Fittib, Qanun dalam kedokteran. 3 jilid. Ya Allah, enak kita umat Islam dia, bodoh Islam sahkan. Dan sekarang bodoh-bodoh ya Allah. Orang pertama kali bikin alat navigasi, tandem. Jadi ketika di padang pasir mau sholat, mana kiblat ya? Ketika di pelaut, pelaut kan orang Islam, orang Arab kan pelaut. Mana arah kiblat atau timur, utara, selatan? Maka orang Islam pertama yang bikin apa namanya tandem. Dia namanya apa? Namanya kompas. Ahmad bin Majid. Lama-lama sekarang menjadi alat yang modern namanya navigasi. Alat pesawat itu pilot kalau mau Jakarta, Surabaya, tinggal dipencet Surabaya, nanti pasti ke timur. Pesawatnya masih timur itu. Pilot tinggal mengarahkan saja dengan kemauan. Mau ke Medan, ke utara, setelah Medan pasti ke utara, nggak akan ke timur. Buat navigasi namanya. Awal-awal sederhana, kompas itu awal-awalnya. Paham boten? Orang pertama kali bikin kacamata Hasan bin Haytham. Orang pertama kali terbang niru burung, niru manuk, namanya Abbas bin Farnas. Abbas mencoba terbang niru burung, sukses. Besoknya pisang maneh, lebih lama lagi, sukses. Besoknya lagi terbang lagi, niru burung, lebih hebat lagi, lebih lama lagi, sukses. Keempat kalinya gagal, jatuh, mati. Tapi yang pertama kali orang terbang Abbas bin Farnas, orang Islam. Orang pertama kali bikin alat musik organ. Ayo, siapa? Bukan Eropa, bukan Amerika. Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya bukunya, bahasa Arab. Al-Musik Al-Kubra, lebih musik. Tebal bukunya. Pertama kali menggagas alat organ atau akordeon, piano, itu namanya Abu Nasr Al-Farabi. Orang pertama kali menyelidiki planet bintang angkasa pura Abdurrahman Ibn Hawqal.
Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman Ibn Nafis. Orang pertama kali bikin peta bumi, gambar bumi, peta bumi gambarnya. Belum ada mikroskop, belum ada alat, belum. Ya pakai, ada kesalahan sedikit, ada salah sedikit. Nggak tepat, bener nggak? Ada salah. Al-Idrisi, orang pertama kali bikin peta bumi, map bumi. Al-Idrisi namanya. Ada salahnya, ya karena belum ada alatnya. Ya Allah, ayo mudah-mudahan remaja-remaja Lakbok pinter kabeh. Terserah, mau agama, dokter, sarjana hukum, insinyur, siap? Kalau menawi, saya kalau pergi ke Cina, Masya Allah, ke pabrik mobil, BYD, ke pabrik iPhone, Huawei, ke Cina sana, Masya Allah. Ini Cina itu anak muda-muda yang kerja, nggak ada yang tua, nggak ada yang tua. Nah kita hubungan dengan, pernah hubungan Pak Agung Gumelar, Jenderal Agung Gumelar. Jadi ceramah anak muda, kita tidak usah tua-tua, yang ceramah anak muda masih, itu Cina ini. Insinyurnya itu muda-muda. Punya pabrik mobil BYD, pabrik kulkas, pabrik televisi, pabrik apa, Huawei, telepon, HP, muda-muda, bocah-bocah. Kita tamu tua-tua disamain. Loh, Cina itu. Dan kalau sudah kerja, nggak ada istirahat, nanti ada waktu istirahat. Habis terus, baru jam 12 istirahat. Makan siang, istirahat sebentar, kerja lagi. Ya kayak di sini. Acule siji, seroke siji, sing kerja 14. Jadi gantian. Yang satu nyalain pakai serok, yang terus merokok. Dan jadi seroknya sih, itulah etos kerja kita yang masih lemah. Kenapa? Karena kita belum menjadi negara yang maju, belum takofah namanya. Belum apa namanya? Takofah. Paham bukan? Itu pula tadi singgung oleh Pak Camat tadi, kebersihan. Allah, Kanjeng Nabi Muhammad melarang sahabat baru saja makan bawang merah. Gak usah berjamaah. Kamu habis makan bawang merah, gak usah masuk masjid, sholat di rumah aja. Apa itu? Menjaga keharuman masjid. Hanya Kanjeng Nabi gak tahu pete. Kalau tahu sudah pete itu, gak tahu. Gak tahu pete. Bawang merah, ada orang habis makan bawang merah, gak usah sholat masjid, di rumah aja, bau nanti masjidnya. Coba. Sekarang musola kita baunya pesing, ciduknya bolong, lantainya ireng, kuning, si warna kuning, dua bekas tapak kaki dia nggak kuning, ikannya soet, kiainya datang, Masya Allah, sandali lili, imam ini sandali lili, kopi hitam campur coklat, baju kokorongan dirung ganti, ubah, sorbannya siji ketika bupati waktu kampanye di baju sorban. Minyak wanginya misik, bikin orang batuk. Coba ulama Iran, ulama Tunis, ulama Maroko. Ya Allah, kira ibu, ulama. Mobilnya bu, Caprice, Cadillac, Plymouth, Mercedes, ulama itu. Ini kayak mobilnya Luxio, Grand Mark. Ayo, bagaimana agar kita umat Islam bisa percaya diri? Maksudnya ini namanya amanah. Kenapa? Malaikat buatin sakit. Malaikat nggak bisa bangun jembatan, bangun universitas, bangun pondok, bangun bank perbankan. Malaikat bisa buatin sakit. Israel itu misalnya punya nyawa, kok wis. Bukan nanti bisa minta aku maru buka, mana biuka, mana buka, mana kita buka, wis itu bisa. Misalnya bangun bendungan, buka lahan pertanian, universitas, pondok pesantren, madrasah, rumah sakit, nggak bisa itu. Malah Israfil bisa menyetel trompet saya di rumah kerja, masih nanti ini. Makanya manusia lebih mulia daripada malah takut. Itu namanya takofah namanya. Pasti. Kenapa?
Manusia diberi perangkat oleh Allah sangat sempurna. Satu, bahasa Arab ya, sudah ngerti bahasa Arab ya. Al-quwwatun natiqah, apa? The power of intelligence, kecerdasan. Manusia diberi kecerdasan supaya bisa mencapai kebenaran, supaya benar. Akhirnya kecerdasan, logika, premis menor, premis major, aku mendapatkan positive conclusion. Kalau begini, maka begini, nanti begini. Kalau nanti begini, pasti begini, nanti begini. Semua pemimpin gitu, komandan masih gitu. Terus bagaimana nih? Harus begini, nanti begini nanti. Nah, nanti akhirnya begini nih. Itu namanya logika. Itu aja di mana? Di al-quwwatun natiqah, power of intelligence. Contoh, kecerdasan kiai, lah. Narkoba, hal haram. Tak jawab, hal haram narkoba. Oh berani mengaramakan di Quran ada ayat Quran ada. Inna sabu ada. Cahaya. Kenapa berani mengharamkan? Ayo, di Qurannya nggak ada, hadis ada. Sabda Rasulullah, sabu-sabu, narkoba haram ada? Nggak ada. Itu menggunakan kecerdasannya para ulama, para kiai. Musyawarah nasional, ulama NU misalkan. Pakainya akal. Kalau mau bahasa Arabnya begini asalnya. Ada muskirun, ini barang memabukkan. Itu namanya muqaddimah sughra, premis menor. Wa kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan berarti mas golongan khamr. Walaupun ini bukan khamr, tapi ini memabukkan, memabukkan roh khamr. Itu namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram. Khamr haram di Quran ayat khamr teh. Al-khamr ayat di Quran. Innamal khamru wal maisru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Khamr, judi, gambling itu semuanya haram. Nah, ini barang memabukkan. Kalau memabukkan berarti podo karo sami jeung khamr. Sedangkan khamr itu haram. Ini namanya legal statement atau qaul syarih bahasa Arabnya. Maka kesimpulannya fahadha haram. Ini barang haram ini, narkoba, sabu-sabu ini. Itu namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Itu akalnya, jalan akalnya. Quran gak ada, hadis gak ada. Paham deh. Ya seterusnya dan seterusnya. Makanya kiai-kiai kalau musyawarah itu ditanya masalah 15 pertanyaan 2 hari selesai. Hukumnya Jumatan di kantor. Kalau di Jakarta Jumatan di kantor, gak mungkin di masjid. Ya kudu ada Jumatan. Sah apa enggak itu? Kan menurut kita Kuning, Jumatan harus di masjid jami. Di musola aja nggak boleh, harus di jami Jumatan. Ya sekarang di Jakarta, di Surabaya kota besar, di kantor Jumatan semua. Gak mungkin orang kantor menuju ke masjid, gak mungkin. Repot dan yang gak muat masjidnya. Ayo hukumnya gimana? Jumatan di kantor, itu kiai bisa jawab. Menggunakan apa? Ilmu mantik, power of intelligence, al-quwwatun natiqah, kecerdasan. Dokter harus cerdas, insinyur harus cerdas, paham? Insinyur pertanian harus cerdas, inovatif terus. Kalau sekarang Bu, ya Allah, kecerdasan manusia mencapai puncaknya hari ini. Sejak zaman Nabi Adam, baru kali ini mentok punya manusia apa? IT, Google, YouTube, WhatsApp. Ya Allah, sekarang AI, YouTube contohnya, Google contohnya. Kitab apa saja ada di Google. Hanya lu berusaha tuku kitab, bikin lemari, 10 lemari, tafsir ini ada semua. Alah, di HP ada itu, mau cari tafsir apa? Kenal aja enggak? Jangan dilihat yang gambarnya, beli kuat gak apa-apa, gambarnya mau jadi tonton. Itu masalahnya. Nah, anak kita gimana? Anak kita nanti gimana itu? 30 tahun lagi, 50 tahun lagi, akan jadi apa anak kita itu? Nanti sudah gak ada rahasia.
sudah nggak ada aurat, sudah nggak ada privasi, masalah pribadi, nggak ada, semua bisa ditonton. Jadi hebatnya ada, madornya juga. Iran meluncurkan rudal balistik ke Israel tepat sasaran. Dan sasaran apa? Gudang senjata, pas. Ada lagi gudang makanan, ada lagi bendungan air, ada lagi pusat listrik, ada lagi drone, basement di bawah tanah, pas. Nah, apa? Itu menggunakan Iran. Dulu Saddam Hussein, presiden Irak, sering ngirim rudal ke Israel, tapi salah, nggak tepat sasaran, belum ada alat itu. Sekarang beda AI, Iran. Apa yang dituju? Tepat sasaran. Begitu pula Israel. Israel nyerang Irak, Iran juga tepat. Di mana menyembunyikan nuklir, di mana menyembunyikan senjata, di mana orang ini nama si A, Ayatullah lagi dicari, di mana adanya. Nanti persis bisa ditembak dari Israel langsung. Ya Allah. Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas, lagi bertamu dengan Iran. Persis udah kan kamar tidurnya, di tempat tidurnya nginepnya ketua Hamas nama Ismail Haniyeh. Israel yang bunuh. Itu menggunakan alat ini. Jadi nanti tidak ada rahasia. Rumah saya di Ciganjur, semua tahu orang. Kalau mau niat itu bom bisa, kalau mau bom rumah saya. Jalan Sandaraya nomor 3A Ciganjur, Jakarta Selatan, tergambar semua. Nah, ada rahasia nanti. Ini kemajuan ilmu yang luar biasa. Ayo, lakbok tidak boleh keting. Ilmu agama, ayo. Sing gampang ya. Ilmu tajwid, baca Qurannya benar. Ayo bocah-bocah. Nanti kita bapain supaya sampai tua nanti baca Qurannya benar. Kalau nggak benar dosa. Idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i. Ayo kita belajar. Siapa baca Qurannya? Dan itu hanya dalam agama Islam. Buatan kurung, buatan ngenyak. Saya tidak menghina. Silakan tanya pada gereja. Ada nggak di sini? Ada nggak baca Bible pakai tajwid? Ada nggak? Idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, macam-macam hanya di Islam. Ada nggak di sini di gereja? Diajarkan nggak caranya membaca ayat-ayat Bible dengan seperti kita punya metode? Ini sahih, ini benar, ini hasan baik, ini dhaif. Nggak ada, hanya di Islam. Hadis sahih syaratnya ada 4, antara murid dan guru ketemu. Seperti saya mengatakan, Gus Dur berkata, itu benar, kalau saya ketemu Gus Dur. Tapi kalau saya berkata, ya Hashim berkata, nggak benar saya ini, nggak sahih hadisnya, karena saya dengan Ki Hashim nggak ketemu. Paham ya? Nomor 2, gurunya tidak pernah lupa hafalannya, gurunya itu. Nomor 3, gurunya bisa dipercaya. Si gurunya tidak pernah nyolong sendal di masjid. Nomor 3, kelakuan lempeng, harus sahih. Kurang 1 syarat hasan, kurang 2 syarat dhaif. Hadisnya itu apa? Mauquf, munqati', maqtu', mursal, mu'allal, munkar, maktub. Tanya di gereja, ada enggak teori seperti ini? Jadi ini baca Bible, ini dhaif, ini hasan, ini sahih. Tanya ada enggak? Tak ada. Ini bisa betul teh. Paham teh? Itu ilmu agama itu. Oleh karena itu, sekali lagi, lakbok harus siap menjadi pioner dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan. Siap? Kalau setahun lagi saya kesini masih bodoh-bodoh, awas ya, awas. Nah, jadi pinter itu wajib, bodoh itu nomor 2. Nomor 2, hadharah. Apa namanya? Kalau tadi takofah. Kalau takwa orangnya pinter semua, sarjana semua, namanya maju di bidang takofah namanya. Maju di bidang takofah. Orang Mesir kebanyakan pinter. Orang Kairo di ibu kota Mesir, orang pinter semua. Itu takofah namanya. Bon. Nomor 2, hadharah. Apa hadharah itu? Kemajuan di bidang ekonomi. Itu wajib. Wajib. Saya kalau ngomong ada dasarnya, nggak asal ngawur, nggak. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim
dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aja sampai ente punya anak melarat, artinya ujung ante sampean anjen mati, anaknya melarat. Artinya kita harus kaya. Kalau mati harta kita dinikmati oleh anak yang mewarisi harta kita. Quran. Berarti apa? Artinya kaya itu wajib, melarat itu yang keras, yang keras lah. Kaya itu melarat. Jangan ketawa, betulnya serius ini. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya wajibkan kekayaan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Orang apa? Lakbok, orang Cinta Jaya yang soleh-soleh harusnya kaya ini. Nikel, batu bara, timah, emas, kuningan, biji besi, boksit, mangan, granit, uranium, gas, minyak. Yang pada punya itu? Pada punya? Kata Al-Quran tuh, saya tetapkan kekayaan ini walaupun dikatakan fi zabur annal ardo bumi dan kaya ya itu ibadah salihun. Ayo orang-orang soleh yang harus menikmati. Orang kaya nomor satu Prayogo Pangestu, duitnya 1,50 triliun. Nomor loro Budi Hartono yang punya rokok jarum, punya BCA 100 triliun. Nomor 3 Sinarmas Eka Cipta 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim Anhalim Swiliong. Nomor 6 orang Islam Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 39 Haji Rashid. Nomor 40 Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Saya cari 50 orang yang orang kaya Indonesia, orang kaya. Gak ada namanya Madraes, Zulkifli, Solikin, Jumadi, kaya. Ada Tanoto, Tommy Winata, Wilmar, Maya Pada, Gadut Lahir. Oh itu yang kaya-kaya. Gak ada Solikin, Zulkifli. Nih, saya kalau ngomong tidak ngawur tidak. Sayyidina Utsman, ya bang? Sahabat Utsman, sugih kaya, pernah sedekah gandum buh pirang karung, gak dihitung, yang jelas diangkut dengan 700 onta. Dari Sayyidina Utsman sedekah gandum diangkut 700 onta. Sejarah mencatat itu. Ayo anjir pernah sedekah berapa ratus karung? Jawab. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengar nama itu? Dengar nama itu? Waliullah, Sultan Aulia, pemimpinnya wali paling top. Orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika pergi ke Mesir, ziarah kubur ke Imam Syafi'i, kuburan Syafi'i, desa Fustot namanya, di Kairo. Syekh Qadir Jailani wali ziarah kubur bu. Ayah pemuda di Lakbok baru SAG gak mau ziarah kubur, masya Allah. S sarjana alam. Ya Abdul Qadir Jailani wali pak, ziarah kubur Imam Syafi'i. Jauh lagi, Irak ke Mesir. Kalau naik pesawat sekarang 1 jam 4. Naik apa lah? Naik kuda barangkali. Nah, ziarah di situ ada kuburannya Imam Zakaria Al-Soli, dengar kita Fathul Wahab, situ ada sebelah Syafi'i. Ada Imam Ibnu Hajar Asqalani yang Masyari Bukhari Fathul Bari, ada kuburannya Waqi' Ibnu Jarrah, kuburannya Syafi'i ada di situ, desa Fustot. Nah, melihat masyarakat dusun Fustot melarat-melarat, nggak punya rumah,
nggak punya rumah. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar, diwakafkan kepada penduduk dusun Fustot. Sampai sekarang Pak, dusun di pintu gerbang ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali kaya dermawan. Anjen wali kaya dermawan. Ente kabeh wali sanes kaya ente roman bakhil. Nih umat Islam dulu tuh Pak, orang soleh kaya. Syekh Abil Hasan Asyadili yang punya apa? Punya Hizb Nasr dan Asyadiliyah. Muridnya pengikutan 6.000, waktu itu 6.000 muridnya. Ditanggung, kehidupannya ditanggung. Bukan murid sing nyumbang gurunya, bukan. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah. Mireng namanya itu mireng putra-putra Mbah Mun, ya memang putra Mondok semua tuh. Almarhum wafat tahun 2006. Sayyid Muhammad bin Abbas bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Saya temenan ini. Santri 700 ditanggung, dijamin makan, minum, pakaian, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Saya pernah nganter Gus Dur sowan. Saya antar. Gus Dur dikasih duit, saya nggak tahu berapa besar. Saya juga dikasih 1 amplop. Lumayan, 1.000 real. Yang ke 1.000 real, 2 juta lah. Entah Gus Dur dikasih berapa. Baik. Habib Kuai tamu, kembali ya. Kembali ya. Kaya. Kiai Wahab menyebarkan Nahdlatul Ulama yang keliling Kiai Wahab. Kalau Kiai Hasyim pendiri, Kiai Wahab nomor 2 ya, orang kedua. Pak Hasbun dari Tabak Beras sampai ke Palembang. Ke Palembang Pak, tahun 32 ke Palembang. Di sana ketemu dengan Kiai Kamil Soleh, asli orang Semarang, pendiri NU di Palembang. Banten, Pandeglang, ketemu dengan Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Pandeglang, Menes. Bogor, Ajengan, Pagentongan, Kiai Abdul Hamid, berdiri NU di Bogor. Betawi, Guru Marzuki di Cipinang, berdiri NU di Betawi. Cirebon, Kiai Abbas Buntet, Kiai datang ke sana, Kiai datang. Cirebon, Kiai Abbas, berdiri NU di Cirebon. Semarang, Kiai Ridwan, Lasem, Kiai Maksum. Kudus, Raden Asnawi Kudus. Cepu, Kiai Hasan, Lombok, ke Lombok. Jumpa dengan Kiai Hasun dan Kiai Faisal. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Jadi NU proposal. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, teman, betul ini. Waktu Rasul Mi'raj melihat ada orang bangun dari kuburan, ba'at, bangun dari kuburan, tinggi besar. Setelah didekati, mukanya bolong, nggak ada dagingnya. Tinggi besar, mukanya bolong. Rasul kaget, man waya Jibril, siapa itu Jibril? Oh, itu umat Anjen yang rajin bikin proposal, yang rajin minta-minta. Ayo silakan, ini proposal nanti kalau mati nggak ada dagingnya mukanya. Siapa lagi? Banyak contoh-contoh ulama tapi kaya, ulama dan kaya, Masya Allah. Jadi monggo, Kiai sekarang harus kaya, itu harus kaya. Bila perlu Kiai jasnya lebih bagus dari Pak Camat. Apa Pak Camat jasnya paling? Kiai oleh Dormel, semeter 13 juta, Wall England. Sepatunya Pak Camat apa sih mereknya? Sepatunya Kiai Hermes, 25 juta. Kacamata Pak Camat apa sih? Kacamata Kiai Cartier, 45 juta. Pulpanya Montblanc, 15 juta. Itu loh. Ikat pinggangnya Beli, 7 juta. Baju dalamnya Irkardin, Christian Dior, Kiai Laros, 7 juta. Minyak wanginya apa Pak Camat? Ayo, kita minyak wanginya Bulgari 5 juta, Louis Vuitton 7 juta.
Jomalon kerugian setengah. Tasnya macam-macamnya apa? Kita Gucci, kita 5 juta. Ojo tas kalau itu orang tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Kiai harus kaya. Ya, semua kita harus kaya. Kalau kaya itu wajib, maka kalau melarat paham Satu lagi kita harus menang bersama. Kurangnya aja, jangan khawatir, bukan mohon saya, bukan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan hina, kamu jangan di bawah. Wa antumul a'laun, kamu di atas. Komandan, pemimpin, direktur, kepala, ketua, pimpinan, bos, majikan, imam. Paham boten? Jadi menang wajib, kalah itu Kanjeng Nabi selalu menang. Coba, Kanjeng selalu menang. Perang Badar 314 sahabat lawan 1000 orang Quraisy, 1000 orang Islam, 314 menang. Perang Uhud menang, awalnya menang, menang. Sing nyekel panah jagain di gunung Uhud menang kan, menang aja nyekel panah, menang. Melihat teman-temannya di bawah menang, kalau habis bunuh orang kafir dapat cincin, dapat dompet, dapat apa yang dipakai diambil. Ya, saya dapat apa yang jemaah ini? Jadi turun meninggalkan penjagaan 16 orang dipimpin oleh sahabat Jubair namanya. Turun ikut perang. Khalid bin Walid waktu itu masih kafir, tahu ada kelemahan, mutar naik gunung, baru umat Islam kalah. Kanjeng Nabi pun giginya patah kena batu, kejeblos di lubang, dijaga oleh sahabat Tolha. Panah banyak sekali yang mengarah pada Rasulullah, ditangkis oleh Sayyidina Tolha bin Ubaidillah sampai tangannya jemper, menangkis panah yang diarahkan pada Rasulullah. Jadi untuk kalah, tadinya menang. Perang Ahzab 10.000 kepung kota Madinah, menang. Perang Bani Mustalik menang. Perang Hunain menang. Perang Taif menang. Fatu Makkah menang. Perang Mu'tah menang. Itu Kanjeng Nabi itu gak pernah kalah. Ya Allah, anjir umatnya itu harus menang tuh. Paham? Dia menang tuh wajib, kalah itu. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad itu dhu himamin, himanya besar, strong will. Apa namanya? Bahasa Inggrisnya apa? Strong will. Saya harus sukses, harus berani. Saya harus menang. Tuhan Nabi. Gak kayak anjing lah, insya Allah. Dinasehati oleh mamanya, Muhammad, berhenti dulu dakwahnya. Kamu itu akan dibunuh. Kamu akan dibunuh Muhammad oleh Abu Jahal CS. Abdi apa tahu nama Sian ya. Abdi khawatir kalau kamu dibunuh. Coba kalau aja gimana kalian? Berhenti dulu dakwahnya, akan dibunuh. Gimana kira-kira? Gimana ya? Berhenti langsung takut. Rasul jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai mati. Ngoten boten anjeun, gitu teh anjeun. Gitu teh. Ente Rasulullah makanya menangan, punya strong will, himmah. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, punya himmah yang besar, menang. Bung Karno, Indonesia merdeka, lawan Belanda, lawan Jepang, merdeka betul. Punya apa Bung Karno? Punya apa? Punya duit, punya nuklir, punya himmah, punya apa namanya? Strong will.
Ya Hashim Asy'ari, NU harus besar. NU besar. Harus di Indonesia ada NU. Terbukti betul, terbukti betul. Terbukti. Itu himmah namanya. Bukan pakai uang, bukan pakai senjata. Ya Allah. Ayo, kita juga harus begitu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalah, jangan di bawah, kamu di atas jadi pemimpin kalau kamu benar-benar orang beriman. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad jujur, tidak pernah bohong selama hidupnya. Sekali wante, sekali saja, nggak pernah Nabi bohong. Anjir pernah? Pernah. Ada yang ngomong, yang wajib sidik jujur Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah, abdi masalah Nabi. Jadi abdi masalah Nabi Muhammad nggak boleh bohong. Abdi boleh. Yuk. Ya Allah. Nih, sifat sidik terutama pemimpin harus punya sifat sidik. Kelihatannya remeh. Masa kecil kelihatannya, besar sekali akibatnya. Kehilangan sifat sidik, minyak goreng hilang. Hilang sifat sidik, Kominfo 8 triliun hilang. Masih kurang gede. Indosurya 72 triliun hilang. Nadiem Menteri Pendidikan di bekas 9,9 triliun. Bu Menteri Agama Yakut lah berapa itu nanti. Harus sifat sidik hilang. Masih kurang gede. Pertamina 254 triliun. Bukan miliar, bukan. Itu kalau untuk beri cendol Ciamis kelep. Timah di Bangka, PT Timah Bangka 10 tahun 300 triliun. Triliun ini bukan 1 miliar. Gara-gara kehilangan sifat sidik. Gak usah negara, di rumah tangga aja. Suami tidak sidik, tidak jujur, istri marah-marah. Mundur. Istri tidak sidik, suami marah-marah. Rumah tangga yang sidik saja ribut. Nah, yang paling sering tidak sidik suami apa istri ya? Yang paling sering tidak sidik suami apa istri? Ayo, mulai besok nih. Suami sidik istri, ayah sidik anak, mertua sidik mantu, majikan sidik anak buah, karyawan, pegawai. Itu namanya husnul muasyarah. Ingat, namanya apa? Husnul muasyarah. Dalam rumah tangga itu jujur semuanya. Suami terbuka, istri terbuka, anak 4 terbuka semua, mantu juga terbuka, jujur semuanya apa adanya. Insya Allah namanya rumah tangga yang husnul muasyarah. Apa? Nah, satu desa Cinta Jaya, setiap keluarganya husnul muasyarah, sidik semua, maka akan lahir husnul muamalah. Apa? Interaksi yang baik, jual beli jujur, janji jujur tepat, muamalah antar tetangga jujur, kepala desa dengan pejabat, dengan rakyat jujur, pejabatnya jujur, rakyatnya jujur. Namanya husnul muamalah, jual beli jujur, husnul. Lamun husnul muamalah setiap kecamatan seperti itu semua, Ciamis akan terwujud husnul musyarakah. Apa? Masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik, Ciamis baik semuanya. Ketika setiap kecamatannya baik, husnul muamalah. Kecamatan baik itu ketika setiap keluarga husnul muasyarah. Paham teh? Dimulai dari keluarga dulu baik, maka satu kelurahan baik, satu kecamatan baik, satu kabupaten
Kalau sudah kabupaten baik, itu namanya Kabupaten Ciamis, Madinah, Mutamaddin, Madani. Namanya masyarakat yang apa? Madani, Mutamaddin, Madinah. Masyarakatnya beriman, beribadah, jujur, pinter, sugih. Masya Allah. Pengen betul. Ingin gak itu? Dengan masyarakat Mutamaddin, masyarakat Madani atau Mutamaddin. Oh, percuma, negara Islam, tapi kalau masalah melat percuma. Udah, gak usah negara Islam, Pancasila saja udah. Coba, di kita negara Pancasila ini mau bikin masjid, bikin madrasah, bikin pesantren, bebas. Ini mau ada pengajian nih, bebas. Di Arab Saudi sampai mencret, sampai nggak bisa akan bikin masjid. Atas pribadi, nggak bisa. Harus pemerintah. Nggak bisa kumpul milik orang begini banyaknya, nggak boleh. Itu negara Islam itu, atas nama negara Islam namanya. Di kita ya Allah, bikin masjid tanpa IMB kan? Ya, ganti IMB ya. Padahal melanggar tuh padahal, gampang nanti diatur belakangan. Bikin madrasah tanpa IMB ya? Enggak. Pesantren nggak ada IMB-nya ya? Nah, itu melanggar undang-undang sudah, ya bangunan sudah izin dari pemerintah. Gampang, nanti diurus belakangan. Enak banget. Musik kota, sholawatan, kumpul-kumpul. Bebas sekali. Bukan negara Islam yang kita mendapatkan kebebasan biar diajarkan oleh agama Islam. Bebas manusia ini. Paham? Ya. Oleh karena itu, mari mulai besok kita bangun akhlakul karimah. Apa? Wa innamal umamul akhlaquma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Nama baiknya Lakbok Ciamis tergantung akhlak, bukan agama. Bukan. Ada orang mau Lakbok seperti saya ini baru kali ini kan, baru kali ini kesini. Dan ditanyakan oleh orang itu siapa? Apa ditanyakan? Orang Lakbok baik-baik enggak ya? Bukan agamanya apa ya? Enggak. Saya mau ke Lakbok, orangnya baik-baik enggak ya? Oh baik-baik. Aduh, alhamdulillah saya mau ke sana nih. Jangan sebaliknya. Mau kemana Pak? Mau ke Lakbok, orangnya baik-baik enggak ya? Waduh, hati-hati. Maling semua di itu. Saya pernah sholat Jumatan, sepatu hilang. Teman saya sepeda motor hilang. Teman saya ada orang Lakbok utang duit, bilangnya 2 minggu, 2 tahun belum bayar. Ditagih malah ngejak gelut. Ayo deh gitu deh, ayo. Yang ngangkat derajatnya Lakbok akhlak, bukan agama. Orang kesini nggak tanya orang Lakbok agamanya apa, NU apa Muhammadiyah, nggak nanya itu. NU Muhammadiyah nggak nanya itu. PKB mana nggak tanya. Baik-baik enggak orangnya. Ini contoh kecil, contoh besar nih. Negara Afghanistan dengan nama itu terdiri dari 7 suku. Kalau kita 400 suku lebih di Indonesia ini. Afghanistan itu 7 suku. Agamanya apa? 100% Islam. Satu orang saja nggak ada orang Kristen, nggak ada orang Hindu, nggak ada orang Buddha, nggak ada orang Konghucu, nggak ada di Afghanistan. 97% Al-Sunnah Jamaah, madhabnya Hanafi, 3% Syiah. Api perang saudara, bunuh-bunuhan, bom-boman sudah 40 tahun. Bom meledak di jalan, di pasar, di madrasah, di rumah sakit, di masjid lagi sholat Jumat, di acara Maulid Nabi dibom. Presidennya Profesor Burhanuddin Robbani, hafal Quran, keluar Mesir. Keluaran alumni Al-Azhar Mesir, Burhanuddin dibunuh. Kafir katanya. Tadi nggak mau negara Islam, mau negara nasional, negara kebangsaan, bunuh. Ada perempuan nyanyi, dibunuh, tembak. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, bunuh gak haram. Afghanistan. Ayo, anjen hoyong tuh jalannya kali itu. Gak mau kan? Saya jadi duta 2 kali, saya gak pernah datang. Saya pernah ketemu dengan pemimpin Taliban di Turki, saya gak mau ke sana. Di Turki ayo, di tempat lain jangan ke sana. Pernah 11 orang ketemu saya. Ya Allah, ada utusan saya, NU dan utusan dari Al-Azhar Mesir yang mempertemukan antar mereka lah. Tapi nggak ada hasilnya, nggak ada, sulit tuh didamaikan, sulit. Tuh, sebaliknya nih, Jepang.
Jepang agamanya Shinto, bukan Islam, bukan Kristen. Kalau di dia sudah wiwitan, karuhuna sudah wiwitan. Tapi bersih, tertib, saya jambret, saya copet, saya calo. Jadi asalnya ayah. Di ibu kota Tokyo tidak ada polisi ngatur jalan, supir tertib semua. Kalau janji tepat, aman, bersih, puntung rokok tak ada di jalan. Wah, semua orang Jepang rokok karena negara dingin kan, tapi bersih, gak ada puntung rokok. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha, Qatar, setelah bubar, bekas tempat duduknya penonton Jepang tidak ada sampah sama sekali. Itu orang Jepang, bukan orang Islam, bukan orang Islam. Tidak ada korupsi, bukan takut neraka, bukan takut neraka, bukan atau tangan KPK, bukan malu. Kalau ketahuan malu. Bahkan orang Jepang korupsi ketahuan bunuh diri. Apa namanya bahasa Jepang itu? Bunuh diri daripada nanggung malu. Itu orang Jepang. Saya kesana sudah 5 kali. Ini mau diundang lagi nih. Tanggal 1 sampai tanggal 5 Oktober mau diundang lagi meresmikan masjid di kota Ibaraki. Namanya Masjid At-Taqwa, saya ngasih nama Darut Taqwa. Nah. Ayo, goyongan itu enggak? Bukan orang Islam. Goyongan itu. Saya pernah pergi ke negara Mali 23 jam, Jakarta, Dubai, Aljazair, kota Tembakau ibu kotanya. Di kota Tembakau, Bu, tidak ada rumah dikunci, tidak ada rumah jendelanya ditutup. Sepeda motor di halaman rumah kuncinya masih gantung. Ayo, mau dicoba besok sini nanti malam. Mau coba sini di Lakom nih malam ya. Sepeda motor di halaman, jangan masuk rumah. Kunci jangan disambut, biarkan. Ayo, gimana? Saya pernah ke Australia tahun 2012, muter-muter kota 6 kota, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, terakhir Sydney ibu kota. Selama di ibu kota masjid Sydney, zuhur, makan siang, sampai yang ngomong ngobrol-ngobrol sampai asar. Setelah sholat asar belanja oleh-oleh, anduk, kaos, ya oleh-oleh lah, dapat satu kardus. Saya bawa ke hotel, beresin, HP ketinggalan. HP kemana ya, lengit. Cari-cari tahu. Ya udah, besok pulang ke Jakarta, besok pulang beli lagi ya udah, hilang ya sudah. Jam setengah 10 ada orang ngetok pintu, saya buka, pegawai hotel dengan satu orang bawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Ayo kira-kira HP ketinggalan di warung, lakwak kumaha. Pada Edu semua, pada Edu semua pada Edu semua padahal tahlilan semua padahal. Namanya akhlak, apa namanya? Ya Allah. Oleh karena itu orang kalau berakhlak mulia tidak usah banyak pidato ceramah, diem aja orang sudah sedih. Rasulullah masuk kota Mekah tahun 8 Hijriah. Rasul mengatakan al-yaum yaumul marhamah, tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua orang Mekah yang dulu pernah nyakiti saya, yang melempari batu, membunuh Sayyidina Yasir, membunuh Sayyidah Sumayyah, menjemur Bilal, memukul-mukul, gebukin para sahabat. Saya sendiri disakiti, dilempari batu. Saya maafkan, tidak ada balas dendam. Hanya begitu, belum pidato ceramah, belum. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi afwajah, orang ke Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Nabi belum ceramah, baru maafkan. Oleh karena itu pemimpin di Indonesia ini gak usah banyak pidato, gak usah banyak ngomong, tunjukkan dia integritasnya mulia, akhlaknya mulia, bersih, jujur, amanah, berani memberantas kezaliman, bela yang benar. Insya Allah rakyat akan menghormati. Gak usah banyak pidato. Paham teh. Selamat kepada masalah kok. Mudah-mudahan semuanya ala barakatillah. Yahfadhum dari ayatih. Wa musliha wa afiyah. Daimah fid din wa dunya wal akhirah. Yarzuqu rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Wa auladan salihin was salihin wa aswajin was salihat. Insyaallah hidup banyak rezeki, damai, tentram, anak-anak yang saleh dan salihah. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambil aku kita kaya serta Wana birukulu bana waktu di sore hati amalan Allahumma tawaffana muslimin.